Dengan duit yang hampir sama, kita bisa beli ini atau ini, guys. Ya oke guys, dengan duit yang kurang lebih sama ya, di angka 2 jutaan, kita bisa beli sebuah Innova tipe G Matic tahun 2018. Dan juga ini, Mitsubishi Delica tahun 2015. Ini harga Innovanya, ini harga Delica. Pilih yang mana ya? Oke, yang pertama adalah sebuah Toyota Innova tipe G Matic tahun 2018. Ini bentuknya ya guys, bentuknya terasa keren, ganteng ya guys. Oke, sekarang pada bagian headlamp, dia masih pakai bohlam dan reflektor. Dan di bawah juga ada fog lamp dan lampu sen, serta di sini ada grill yang seperti ini ya bentuknya. Ada chrome pada bagian atasnya. Oke, overall depannya terlihat sangat ganteng sih guys, dan gagah ya. Dan sekarang pada bagian sampingnya guys, ini sampingnya ya. Ya, pada bagian pelek dia pakai pelek single tone warna silver gini guys, 5 baut. Dengan ukuran bannya itu 205 65 ring 16. Rem sudah cakram. Emblem ya, dual VVI. Spion masih biasa, belum retract, tapi sudah elektrik. Dan ada lampu sennya sini, warna body ya, talang air, dan juga untuk pilarnya warna black dop. Untuk handle model tarik, warna body, dan kunci belum keyless guys. Serta pada bagian rem belakang, dia pakai rem tromol. Oke, sekarang pada bagian belakang guys, ini bentuk belakangnya ya. Desainnya itu terlihat simple dan keren. Oke, sekarang pada antena sudah Sharpin. Ada lampu rem pada bagian spoiler ya. Dan untuk lampu, dia masih pakai bohlam semua seperti ini. Oke, ada wiper belakang, defogger nggak ada ya. Serta di bawah ada 2 deflektor dan 2 sensor mundur tanpa kamera mundur. Oke, sekarang soal bagasi ya, ini bagasinya. Dia cukup luas ya untuk sebuah mobil MPV. Oke lah. Untuk formasi pelipatan jok belakang setengah-setengah, kita akan coba. Oke guys, untuk pelipatan jok belakang ini seperti ini ya. Dia ke atas sama kayak Fortuner sih. Sehingga di bawah dia rata lantai. Ini sangat praktis sih. Oke guys, jadi secara desain ya, Innova tuh terlihat sangat simple, multifungsi, dan ganteng sih. Komplit. Oke, dan sekarang untuk Mitsubishi Delica tahun 2015 ya, tipe yang biasa. Warna putih guys, kayak gini ya. Nah, ini bentuknya berbeda ya. Dia terlihat sangat boxy, sangat keker, sangat gagah gitu guys. Oke, sekarang pada bagian headlamp. Nah, di sini dia sudah pakai Pro G dan HID pada bagian headlampnya. Lampu dim masih bohlam, sen bohlam, tetapi di sini ada lampu corner, lampu belok yang juga bohlam. Mantap. Dan di bawah juga ada fog lamp. Dan ini ada grill yang bentuknya seperti ini ya, dia chrome dengan bentuk kotak-kotak seperti hammer. Keren banget ya. Dan di bawah juga ada bumper guard warna silver. Ganteng, pol. Oke, sekarang ke bodi samping guys. Ini bodi sampingnya ya.
Untuk pelek, dia pakai single tone palang 55 baut dengan ukuran bannya itu 215/70R16. Rem sudah cakram. Spion retract ya guys. Kita coba. Ya, kayak gini. Dia sudah di-track. Dan juga dia warna body, ada chainnya juga. Kita buka lagi. Lalu untuk kunci dia sudah keyless. Model tarik ya, seperti ini, warna body. Pada bagian pilar dia warna black glossy. Serta pada pintu belakang ini beda ya. Dia modelnya seperti ini. Dia sliding dan sudah elektrik. Mantap ya. Oke guys, sekarang pada bagian kaca belakang di sini ada antena ya. Jadi dia antenanya sudah di dalam kaca sehingga lebih rapi. Di sini ada untuk rel pintu ya. Dan rem belakang. Cakram guys. Mantap. Oke guys, sekarang pada bagian belakang ya. Ini bentuk belakangnya. Ya untuk lampu, dia pakai bohlam sebenarnya. Tapi secara look dia kayak LED ya. Jadi dibentuk seperti LED, tapi ini semua pakai bohlam ya. Lampu mundur sini. Dan di tengah ini ada warna yang memanjang, merah putih. Jadi seperti lampu dia menyatu gitu guys. Keren ya. Dan juga ada lambang Delica pada bagian bawah. Oke, di sini sudah ada lampu rem, defogger, wiper belakang. Dan juga di bawah sini ada kamera mundur. Dan juga di sini ada 2 reflektor ya. Serta ada bumper guard warna silver tanpa kamera mundur. Oke, ini bagasinya guys. Untuk bagasi belakang ya, dia formasi jok belakangnya itu adalah 50-50 lipatannya. Sama kayak Innova ya. Dan juga dia lipatnya ke atas, seperti ini. Sama persis kayak Innova. Yang beda adalah pada bagian kursi belakang dia bisa sliding, sehingga untuk bagasinya menjadi sangat fleksibel guys. Jadi bisa luas, bisa sempit, tergantung keadaan. Oke guys, secara desain dari Delica dia tampil berbeda ya. Dia tampil boxy dan juga sangat unik dan juga paling gagah di kelasnya. Ini mantap. Oke guys, sekarang kita balik ke Innova Reborn lagi. Kita cek bagian interiornya. Nah, ini dia bagian interiornya guys. Hup. Ya, untuk kunci dia seperti ini ya. Dia belum keyless tapi sudah model model flip. Dan sudah ada remote-nya. Yuk nyalakan. Oke guys, ini interiornya ya. Dia itu bentuknya terlihat keren ya. Dia cukup simple, tapi oke lah. Untuk bahan, dia pakai bahan hard plastik yang memang wajar pada kelasnya. Serta di bawah sini ada warna-warna silver tua ya. Dan juga pada bagian door trim seperti ini ya. Dia bahannya juga sama, dia pakai hard plastik. Tapi di bawah sini ada bahan fabric yang empuk ya guys. Dan untuk joknya seperti ini. Dia pakai bahan itu fabric warna coklat tua yang terlihat mewah sih, keren. Serta di sini ada jam ya, ada jam, lampu hazard, dan juga di sini ada monitor dengan DVD player. AC masih mode putar kayak gini guys. Serta di sini ada untuk mematikan pada bagian airbag di passenger ya, di bagian penumpang. Serta juga ada eco mode dan power mode. Nah, ini setirnya seperti ini, sudah ada audio steering switch. Dan untuk indikatornya dia masih monokrom. Tapi bentuknya sih ini sangat oke ya. Dan dia pakai Matic yang bisa manual mode ya. Ini 6 percepatan. Mantap sih. Oke guys, sekarang kita berada di jok tengah dari Innova Reborn ya. Nah, untuk posisi duduknya dia enak lah guys. Dan juga agak tinggi sehingga ke depan tuh kita bisa lihat secara luas ya. Oke, untuk legroom lega banget, masih ada 3 jari. Dengan tinggi 185 yang artinya ini sangat proper ya guys. Dan untuk jok belakang ini dia bisa sebentar ini bisa reclining dan juga sliding, sehingga sangat praktis. Maaf. Oke, ini untuk sliding dari Innova ya. Jok belakangnya seperti ini. Ini paling mundur, dan ini paling maju. Jadi cukup praktis. Jadi kalau kita pengen di belakang ada orang lagi, tinggal dimajukan sedikit. Nah, ini masih oke, masih ada 2 jari, masih nyaman. Untuk headroom, lega guys, mantap.
Oke, lalu untuk AC double blower, dia ada di tiap row ya. Dan di tengah sini ada pengaturannya dengan 4 pengaturan angin. Ada low, 1, 2, dan high. Ya, untuk jarak jauh sih di belakang sini sangat nyaman guys. Mantap. Sekarang kita akan ke row ketiga. Ini adalah suasana di row ketiga dari Innova Reborn guys. Nah, untuk pemandangan sih oke ya. Dia ada kaca yang luas sehingga nggak terlalu bosan lah. Dan juga di sini ada AC di tiap, bisa untuk berdua ya, ada 2 kisi-kisi AC. Oke, sekarang untuk legroomnya. Untuk legroomnya masih oke lah, masih nyaman ya. Dan sekarang untuk headroom, sebentar. Masih ada 3 jari yang artinya nyaman guys. Ya, sekarang saatnya untuk mencoba Delica guys. Come on! Oke guys, untuk Delica ini kuncinya ya. Dia sudah keyless seperti ini. Dan juga ada untuk membuka kanan kiri pada bagian pintu belakang. Kita unlock langsung. Dia terbuka ya pada bagian spion. Come on. Ya, oke guys. Dia sudah keyless, jadi tinggal injek rem aja sama putar pada bagian kanan bawah ya. Ini ada tungkainya. Oke, ini dashboardnya ya guys. Bentuknya terlihat sangat maco ya. Jadi beda dengan para MPV yang dibikin tuh sepertinya agak gimana. Kalau Delica dibikin ini maco banget sehingga terasa seperti di sebuah SUV. Ini keren banget ya. Oke, untuk material ya di sini dipakai bahannya sama ya. Dia pakai plastik yang memang wajar pada kelasnya. Lalu pada bagian door trim, nah ini sudah diganti pakai kulit karena tadinya pakai fabric ya. Dan juga jok, pada bagian jok sudah diganti pakai fabric guys, pakai kulit. Dan juga sudah ada armrest pada setiap kursi ya, kanan kiri sudah dapat armrest, sehingga untuk jarak jauh ini akan sangat nyaman. Oke lah. Nah, lalu untuk di sini sudah ada monitor dengan DVD player juga, ada 3 setelan AC ya, dan juga di sini ada warna black glossy yang keren, dan juga ada Matic CVT dengan pilihan PRND dan DS. Ini setirnya, dia 4 spoke seperti ini, dan sudah ada cruise control dan pedal shift. Mantap. Dan indikator sudah warna guys. Ini mewah banget sih, keren. Nah, ini pada bagian tengah ada yang nyala-nyala ya, warna hijau ya. Ini ASG. Ini artinya adalah auto stop and go. Jadi kalau mobil di dalam kondisi bagus, akinya nggak tekor, dia akan mati sendiri pada saat macet guys, sehingga menghemat BBM. Sangat canggih ya. Oke lah, sekarang ke belakang. Oke, sekarang di jok bagian tengah, kita tutup dulu. Pintu sliding sudah pakai elektrik ya. Mantap lah. Ya, untuk kursi tengah sini guys, Delica sudah pakai captain seat ya. Jadi kursinya misah-misah seperti ini. Dan sudah ada armrest pada bagian kanan kiri seperti ini ya guys tuh. Sehingga untuk jarak jauh nggak capek. Oh ya, dan dia bisa setel. Ini terendah, bisa dinaikkan lagi, naikkan sehingga sangat fleksibel guys. Joknya nyaman dan sportif ya, sehingga buat jarak jauh sekali lagi ini nyaman banget sih, nggak capek sama sekali. Untuk legroomnya gede banget, serta pada bagian jok tengah sini sebentar. Ya, untuk jok pada bagian tengah, dia bisa reclining seperti ini, sehingga sangat rebah. Nyaman guys. Nyaman sekali. Dan juga bisa sliding. Nah, ini paling majunya. Seperti ini, sampai mentok banget ya guys. Jadi kalau di belakang itu pengen bawa barang-barang bisa dimajuin. Dan bisa dimundurkan sampai seperti ini. Ini udah maksimal. Dengan kondisi maksimal, ini masih ada ruang, 5 jari. Lega banget. Ini coba kalau diisi orang belakang, kita akan majukan biar agak wajar ya guys. Nah, ini posisi sekarang ini bisa selonjor, sangat nyaman. Oke, sekarang kita akan majukan lagi. Saya dengan tinggi 185, ini mobil masih sangat lega banget ya. Nah, ini kondisi normal ya, masih bisa 3 jari yang arti wajar. Kita akan coba ke bagian belakang. Oh ya, untuk AC, ini dia ada di tiap row. Mantap. Sekarang kita berada di jok row ketiga dari Mitsubishi Delica. Oke, untuk legroom, wah sempit ya.
Sebentar dulu guys, tinggal congkel. Wah, langsung bisa selonjor guys, luar biasa ya. Jadi untuk jok belakang dia sangat fleksibel, dia bisa di sliding sampai mundur dan bisa maju, sehingga bisa barang-barang banyak atau bisa bawa penumpang dengan sangat nyaman guys. Sangat-sangat oke lah. Dan juga pada jok belakang dia kacanya luas, sehingga juga pemandangannya banyak yang nggak bete. Dan juga ada AC guys. Serta untuk jok belakang, sebentar, kan tadi sudah sliding ya, dia juga bisa reclining. Saya coba reclining sampai rebah. Jadi ini adalah mobil MPV medium yang jok belakangnya ternyaman di kelasnya guys. Mungkin hanya Alphard yang bisa nyaingin. Ini nyaman dan lega, melebihi Navwan dan melebihi Biante. Sangat-sangat nyaman. Jadi kalau kita ada penumpang duduk belakang ini, biasanya pada kabur. Kalau di sini nyaman sih, mantap. Oke, kesimpulannya guys, ya kalau saya bilang ini dua-duanya sama-sama keren. Ya, Innova dengan merek besarnya, serta Mitsubishi dengan gaya yang unik dan memiliki ground clearance yang tinggi sama kayak Innova ya tuh. Sehingga untuk jarak-jarak untuk jalan-jalan hancur ini dua-duanya sama-sama ready ya guys. Dan sama-sama nyaman. Mana yang oke untuk kawan-kawan, tinggal masalah selera aja guys. Monggo dipilih. Wassalam.